Comeback Gundogan ke Manchester City mengejutkan. Jude Bellingham absen sebulan. Sergio Roberto lanjutkan karir bersama Como. Here we go, tinggalkan Chelsea, Romelu Lukaku gabung Napoli. Juventus perpanjang kontrak Weston McKennie. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Gladbach versus Leverkusen di Wexham menang dramatis. Bertanding di Borussia Park, tim tamu membuka skor di menit ke-12 lewat aksi Granit Xhaka. Leverkusen menambah gol melalui Florian Wirtz di menit ke-38. Tuan rumah mampu menyamakan kedudukan berkat gol Nico Elvedi di menit ke-59 dan Tim Cleendins di menit ke-85. Memasuki menit ke-90 plus 11, Florian Wirtz berhasil membawa Leverkusen kembali memimpin. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Leverkusen menghiasi pertandingan. Catatan tak terkalahkan Leverkusen di Liga pun masih terjaga. Villarreal curi 3 poin di markas Sevilla. Laga Sevilla versus Villarreal berlangsung di Sanchez Pizjuan. Tim tamu unggul cepat di menit kedua lewat aksi Arnaud dan Juma. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-45 plus 6 lewat aksi Doni Luque Bacchio. Jose Perez berhasil membawa Villarreal kembali unggul di menit ke-90 plus 5. Skor 1-2 untuk kemenangan Villarreal pun menghiasi pertandingan. Di laga lainnya, Celta Vigo menang 3-1 atas Valencia. PSG versus Montpellier, Les Parisiens pesta gol 6-0. Juara bertahan Ligue 1, Paris Saint-Germain masih mulus di awal musim ini. PSG meraih kemenangan keduanya usai menggasak Montpellier dengan skor akhir 6-0. Ke-6 gol PSG dicetak oleh Bradley Barcola di menit ke-4, Marco Asensio di menit ke-24, gol kedua Barcola di menit ke-53, Achraf Hakimi di menit ke-58, Warren Zaïre-Emery di menit ke-60, dan Lee Kang-in di menit ke-80. PSG pun memuncaki klasemen Ligue 1 dengan raihan 6 poin. Jude Bellingham absen sebulan. Kabar buruk untuk Real Madrid. Gelandang andalannya Jude Bellingham harus menepi sebulan karena cedera kaki. Dikutip situs resmi klub, Bellingham mengalami cedera otot di bagian telapak kaki kanannya saat menjalani sesi latihan Jumat 23 Agustus 2024. Cedera itu mengharuskan Bellingham absen setidaknya sampai pertengahan September. Comeback Gundogan ke Manchester City mengejutkan. Ilkay Gundogan resmi kembali ke Manchester City hanya setelah semusim. Manajemen Manchester City, Pep Guardiola mengaku tidak menyangka bisa merekrut Gundogan lagi. Seringkali manajer-manajer bilang bahwa di jendela transfer itu apapun bisa terjadi. Jadi ini adalah bukti nyatanya. Ungkap Guardiola dilansir ESPN. Ini adalah sebuah kejutan, tidak disangka-sangka. Gundogan pilih pakai nomor 19 di Manchester City. Alasannya, di periode keduanya bersama Manchester City, Gundogan memilih menyandang nomor 19 yang sebelumnya dikenakan Leroy Sané. Pasalnya Gundogan tidak dapat memakai nomor 8 yang pernah dipakainya karena kini dipakai Mateo Kovacic. Gundogan berharap nomor itu akan mendatangkan hoki berupa trofi juara. Gundogan berpeluang membuat debut keduanya bersama The Citizen pada akhir pekan ini. Manchester City dijadwalkan menjamu tim promosi Ipswich Town di Stadion Etihad.
Sergio Roberto lanjutkan karir bersama Como. Sergio Roberto menyeberang ke Como setelah kontraknya dengan Barca habis. Sergio Roberto akan bereuni dengan pelatih Como Cesc Fabregas yang pernah menjadi rekan setimnya di Barcelona. Roberto diikat Como dengan kontrak sampai musim panas 2026. Como akan menjadi pengalaman yang sepenuhnya baru bagi mantan pemain timnas Spanyol ini. Sebelumnya, Sergio Roberto hanya memperkuat Barca saja di sepanjang karirnya. Timnas dapat sponsor baru, PSSI tak cuma bergantung pada pemerintah. Timnas Indonesia mendapatkan sokongan dana dari sponsor baru dalam mendukung prestasi sepak bola Indonesia. Hal ini menjadi bukti PSSI tak selalu bergantung pada pemerintah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan PSSI tidak menutup mata dan terus membuka kesempatan kepada pihak swasta dalam skala besar yang ingin terlibat untuk menjadikan sepak bola Indonesia terbang tinggi. Juventus perpanjang kontrak Weston McKennie. Di tengah spekulasi masa depannya, Weston McKennie tak akan kemana-mana. McKennie telah menaikkan perpanjangan kontrak di Juventus yang akan habis pada 2026. Kontrak pemain serba bisa Amerika Serikat itu sesungguhnya akan habis pada 2025. McKennie santer dikaitkan kepergian dari Turin, usai disebut-sebut tidak masuk dalam rencana pelatih baru Thiago Motta. Here we go, tinggalkan Chelsea, Romelu Lukaku gabung Napoli. Saga transfer Romelu Lukaku akhirnya mencapai puncak. Striker top Belgia itu bakal meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Napoli. Kesepakatan sudah dicapai. Negosiasi antara setiap pihak telah mencapai titik temu secara verbal. Chelsea siap melepas Lukaku dengan harga relatif murah, yaitu 30 juta euro dengan add-on mencapai 15 juta euro. Lukaku bakal meninggalkan Chelsea secara permanen. Napoli berhasil membeli Lukaku dengan harga yang tidak begitu mahal. Semoga Olmo bisa main lawan Bilbao. Dani Olmo belum juga bisa didaftarkan oleh Barcelona hingga saat ini. Hansi Flick berharap Olmo bisa main lawan Athletic Bilbao. Dani sudah siap bermain. Kami menunggunya didaftarkan. Semoga saja dia bisa masuk tim hari Sabtu nanti, karena itu akan sangat membantu kami, ujar Flick di ESPN. Dia adalah pemain luar biasa. Anda bisa lihat dia saat latihan. Ketika dia dalam tekanan, di depan gawang, dia luar biasa. Senang rasanya jika bisa memainkannya. Lanjutnya. Clement Lenglet tinggalkan Barcelona untuk Atletico Madrid. Clement Lenglet dipastikan bakal meninggalkan Barcelona musim panas ini. Lenglet bakal bergabung dengan Atletico Madrid dengan status pinjaman. Dia bakal menjalani masa peminjaman selama 1 musim. Disebutkan pula bahwa Lenglet telah terlebih dahulu menaikkan perpanjangan kontrak di Barca sampai tahun 2027. Atletico akan membayar sebagian besar gaji Lenglet, Barca hanya membayar porsi kecil. Artinya, transfer Lenglet juga menguntungkan Barca secara finansial. Reaksi fans Barcelona usai Ter Stegen ditunjuk jadi kapten baru. Barcelona baru saja mengumumkan tim kapten mereka untuk musim 2024-2025. Di antara sekian nama ada Marc-Andre Ter Stegen yang ditunjuk sebagai kapten utama. Barca sudah lama tidak menunjuk kiper sebagai kapten, tentu ada sisi plus minus yang perlu dipertimbangkan. Terkini fans Barca juga tidak begitu yakin dengan kualitas Ter Stegen sebagai kapten. Kiper Jerman itu dinilai tidak pantas. Maresca bisa pahami mengapa Chelsea dicemooh supporternya sendiri. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengaku dirinya bisa memahami apa alasan para supporter The Blues mencemooh tim asuhannya.
Ia lantas mengatakan bahwa skuad Chelsea sekarang ini sedang dalam proses untuk memahami taktik yang ia terapkan, jadi wajar ada kekurangan dalam permainan mereka. Pesan yang disampaikan cukup jelas, saat ini kami sedang belajar bagaimana mengelola permainan. Mungkin di beberapa momen, hal yang benar adalah melakukan hal yang persis sama, namun di sisi yang berlawanan, ujarnya seperti dilansir Sportsmall. Southampton segera rampungkan transfer Justin Bigelow. Southampton dikabarkan tengah dalam pembicaraan lanjutan untuk mendatangkan kiper Feyenoord Justin Bigelow. Langkah ini menjadi bagian dari aktivitas transfer musim panas yang sibuk bagi The Saints setelah kembali ke Premier League. Menurut laporan dari The Telegraph, tim asuhan Russell Martin kini mendekati kesepakatan untuk menggait Justin Bigelow sebagai pengganti kiper utama mereka, Kevin Bazunu, yang mengalami cedera Achilles serius. Harry Kane tinggalkan Tottenham untuk Bayern Munich dianggap jadi penurunan karir. Harry Kane menyudahi romantismenya bersama Tottenham Hotspur dengan memutuskan gabung Bayern Munich di bursa transfer musim panas tahun lalu. Namun keputusan itu dianggap justru jadi penurunan karir bagi sang striker Inggris. Setidaknya itu adalah opini dari legenda Spurs dan Inggris Paul Gascoigne. Di mata Gascoigne, jika yang diincar adalah trofi, seharusnya Kane tak bergabung ke kancah sepak bola Jerman. Lebih lanjut, sang legenda yakin penyerang 31 tahun tersebut bakal menyesal malah memilih Bayern sebagai destinasi selanjutnya. Kasih Jadon Sancho ke Chelsea, Manchester United minta pemain berpengalaman ini. Manchester United menjajaki transfer kejutan Raheem Sterling di sisa waktu bursa jual beli pemain musim panas ini. Namun kesepakatan transfer ini akan bergantung pada kemauan Jadon Sancho untuk pindah ke klub seberang. Manchester United tak keberatan menukar Sancho dengan Sterling. Lawan Fulham, penampilan Manchester United masih biasa saja. Ex-pilar Manchester United era 80-an, Gordon Strachan merasa performa mantan timnya itu di musim ini masih terlihat belum ada yang spesial, walau berhasil menang di pekan perdana Liga Inggris lalu. Strachan lantas menyoroti peran dari sang manajer Erik ten Hag dalam membawa anak asuhnya bangkit pada partai selanjutnya. Ten Hag mau tak mau perlu memberikan sesuatu yang baru di musim ini, andai mau posisinya di Manchester United tetap aman. Kami tidak datang dari itu dan berpikir bahwa Manchester United sangat bagus untuk ditonton melawan Fulham. Itu adalah yang biasa, sama seperti musim lalu, ujar Strachan dilansir DAZN. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!